3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PJBL kami tentang sintesis serbuk nanotitanium dioksida dan identifikasi struktur kristalnya dengan dosen pengampu Dr. Riri Juardi, SPD MSI. Dengan anggota kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Gevi Mariadila, Ella Akrahma, dan Tiara Nisa Fauzia. Baik, untuk materi dari latar belakang yang akan dijelaskan oleh Ella Akrahma, kepada Ella dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari PJBL kami, yaitu titanium dioksida atau TiO2 merupakan material semikonduktor yang telah menarik perhatian banyak peneliti karena sifat fotokatalitisnya yang unggul dan potensi penggunaannya dalam berbagai aplikasi, seperti teknologi sel surya berbasis pewarna, pembersih udara, dan nanofluida. Material ini memiliki 3 fase kristal utama, yaitu anatase, rutile, dan bokeh. Dengan fase anatase sebagai fase yang paling stabil dan sering dimanfaatkan dalam aplikasi fotokatalitik. Pengembangan serbuk nano TiO2 dengan ukuran partikel yang kecil dan tingkat kekristalan yang tinggi menjadi penting untuk meningkatkan performa material ini dalam berbagai aplikasi. Rumusan masalahnya yang pertama, apa itu titanium dioksida? Apa saja metode dalam mengelola nano titanium dioksida? Bagaimana sintesis dan struktur dengan menggunakan difraksi sinar X atau XRD? Tujuannya pertama, mengetahui titanium dioksida, kedua mengetahui apa saja metode yang digunakan untuk mengelola titanium dioksida, kita mengetahui karakterisasi sintesis dan struktur ukuran kristalnya dengan menggunakan difraksi sinar X atau XRI. Penelitiannya pertama, bagi kelompok 5 sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas laporan pembelajaran project based learning dalam mata kuliah fisika energi. Kedua adalah mengetahui apa saja metode yang digunakan untuk mengelola nano titanium dioksida. Yang ketiga dapat mengetahui karakterisasi sintesis dan struktur ukuran kristalnya dan menggunakan difraksi sinar XRD. Baik, hanya itu yang dapat dijelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, apa itu nanotitanium yang akan dijelaskan oleh Kak Tiara? Kepada Kak Tiara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa titanium dioksida. Titanium dioksida atau TiO2 merupakan material semikonduktor memiliki sifat fotokatalis yang baik dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti DSSC, penjernih, dan aplikasi nanofluida. Material titanium dioksida memiliki struktur kimia TiO2 yang merupakan material atau bahan yang bersifat polikristalin. Adapun material TiO2 terdiri atas 3 macam fasa, yaitu bokeh, anatase, dan rutil. Dari ketiga fase ini, anatase merupakan fase yang stabil dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti aplikasi fotokatalis. Berikut ada alat dan bahannya. Yang pertama yaitu hem, yang kedua aduk magnetik, yang ketiga beaker glass, yang keempat difraktometer sinar X atau XRD, yang kelima peralatan laboratorium dasar. Kemudian ada bahannya yaitu
kami menggunakan titanium dioksida, larutan amonia, dan air destilasi. Outputnya yaitu flowchart-nya. Di sini flowchart yang kami gunakan yang pertama dimulai dengan mempersiapkan larutan bahannya. Sebelum melarutkan bahannya, kami menggunakan titanium dioksida dengan menghasilkan nano titanium dioksida dengan alat HEM. Kemudian kami pisahkan nano titanium dioksida dan menyiapkan larutannya dengan dicampur konsentrasi 11% menggunakan air destilasi atau aquades. Kemudian setelah dilarutkan, lalu kami tuangkan larutan itu ke dalam gelas beker dan setelah melarutkannya, kami letakkan di atas pengaduk magnetik. Setelah persiapan larutan bahan dasar, kemudian yang kedua pengaduk larutan, di mana mengaduk larutan titanium dioksida menggunakan pengaduk magnetik steril selama 5 jam untuk memastikan homogenitasnya. Kemudian yang ketiga, penambahan agen pengendapan NH4OH. Yang pertama, tetesan larutan NH4OH ini secara perlahan ke dalam larutan T2 sambil terus diaduk. Kemudian sudah dilakukan, pantau terus perubahan pH larutan menggunakan indikator pH meternya. Lalu setelah itu hentikan penambahan dari NH4OH atau air destilasi aquades setelah mencapai pH 9. Kemudian perhatikan perubahan warna larutan dari ungu ke putih yang menunjukkan terbentuknya endapan titanium dioksida. Lalu setelah itu yang keempat pencucian endapannya. Yang pertama, cuci endapannya itu dengan air destilasi atau aquades beberapa kali hingga pH larutan pencucian menjadi netral atau sampai pH 7. Lalu kemudian pengendapan dan pengeringannya. Setelah pencucian, lalu biarkan endapan itu yang telah dicuci diendap selama 24 jam atau selama sehari atau semalam. Lalu setelah itu pisahkan cairan supernatannya, lalu keringkan endapan. Setelah pengeringan endapan, lalu dimasukkan ke tempat pembahannya. Setelah itu baru berdasarkan hasil yang dapat kami gunakan data difraksi sinar X pada serbuk TEPA. Ukuran kristalnya dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan Debye-Scherrer dengan rumus D atau ukuran kristalinnya. Berikut setelah itu baru preparasi sampel ukuran XRD atau mempersiapkan ukuran sampel untuk SD, lalu menganalisis XRD, lalu mengambil datanya. Kemudian hasil yang telah didapat dimasukkan, lalu selesai. Berikut hasil penelitiannya, itu ada gambar grafik XRD pada TO2. Baik, untuk selanjutnya hasil penelitian yang akan saya jelaskan sendiri. Berikut adalah gambar grafik XRD pada titanium dan tabel data XRD titanium.
tabel data hasil dari XRD hasil titanium. Untuk pembahasan dari hasil yang kami dapat, pola difasi sinar X dari nanopartikel titanium yang disintesis ditunjukkan pada gambar dan detail puncak pada tabel, di mana T2 theta pada puncak 25,4 menegaskan ukuran anastase TiO2 puncak difraksi yang kuat pada 25 dan 28 derajat. 48 derajat menunjukkan TiO2 dalam fase anastase. Puncak TiO2 puncak 2 theta 25,27 derajat dan 48,01 derajat mengkonfirmasi struktur anastase. Intensitas puncak XRD sampel mencerminkan bahwa nanopartikel yang terbentuk dalam kristal dan puncak difraksi yang luas menunjukkan ukuran kristalisasi yang sangat kecil. Kesimpulan dari materi kami yaitu serbuk nano titanium TiO2 berbasis sintesis dari bahan dasar titanium klorida TiCl3 menggunakan metode koprepisitas dengan ukuran pengaduk selama 5 jam berdasarkan analisis disfaksi sinar XRD. Struktur kristal serbuk yang dihasilkan terkonfirmasi sebagai anastase dengan tingkat kristalan yang baik dan ukuran partikel dalam skala nano. Metode konspirasi terbukti efektif untuk menghasilkan serbuk nanotitanium dengan karakteristik yang sesuai untuk berbagai aplikasi teknologi. Baik, sampai di sini hasil presentasi kami dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.